Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Javanisi. Materi kali ini tentang saya Sabtu pagi sering bermimpi berantem dengan makhluk halus. Apa yang Anda harus lakukan atau apa yang saya harus lakukan? Ya teman-teman, otomatis harus kuatkan energi Anda Karena Anda sudah bermimpi berhubungan dengan berkelahi, itu sudah dipastikan Anda punya musuh punya musuh. Jadi kuatkan spiritual Anda, kuatkan energi positif Anda. Caranya sebelum berdoa Anda berpikir sebelum berdoa, sebelum tidur Anda berdoa bangun tidur Anda berdoa, dan segala aktivitas apapun itu Anda harus awali dengan doa, dan segala aktivitas yang Anda lakukan harus niatkan ibadah. Nah, ini akan otomatis menjadi sebuah perisai akan menjadi sebuah perisai terhadap diri Anda. Alam mimpi adalah alam sukma, alam mimpi adalah alam rasa. Tetapi pada saat itu masuk alam mimpi, kesadaran Anda ini tidak ada. Tetapi sukma Anda sadar, sehingga Anda bisa mengingatnya sampai terbangun mengingatnya. Nah, fenomena ini juga saya pernah alami teman-teman. Sabtu pagi pada saat saya bermimpi berkelahi 3 hari berturut-turut dengan musuh yang sama, kan tidak masuk akal. Mimpi 3 hari berturut-turut dengan musuh yang sama, di dalam satu hari itu bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali bermimpi, mimpinya sambung, musuhnya sama. Ini sudah mengindikasikan adanya sihir, teluh santet dan sebagainya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Kebetulan saya punya catatan ilmu hikmah. Dulu waktu masih ngaji itu saya catat saja. Tidak tahunya berfungsi juga sekarang itu. Akhirnya saya amalkan itu. Setelah saya amalkan sebuah amalan, misalkan saya mengamalkan Asma Sunyaraje, Haji Projo Musti, Haji Guru Geni, Haji Guru Sungsang. Setelah saya amalkan, itu akan timbul yang namanya kepercayaan diri. Akan timbul yang namanya kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Itulah adalah energi positifnya. Jadi terlepas dari amalan apapun yang Anda lakukan, itu bebas. Yang penting itu bisa meningkatkan kepedean, kepercayaan diri Anda. Tidak takut mimpi lagi. Apa yang saya lakukan saat itu, saya panggil, saya tantang. Karena emosi saya juga labil Orang kalau terserang alam bawah sadarnya itu labil. Tujuannya apa? Ingin sembuh, ingin tidak mimpi, ingin tidur nyenyak. Intinya di situ. Saat itu saya mengamalkan, kalau tidak salah itu Al-Baqarah ayat 148 kalau tidak salah, sama surat Al-Imran lupa saya ayat berapa, yang Rabbana innaka jami'un nas liyawmil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Dimanapun Anda berada akan saya kumpulkan. Itu sabda itu. Dimanapun Anda berada, kamu dalam pengawasanku. Di sini saya sugestikan bahwasanya siapapun yang menzalimi saya, ini akan kelihatan. Saya tarik, saya masukkan ke alam mimpi saya ajak dua ini. Karena repot juga pada saat kita berlawanan bermusuhan dengan gaib. Satu, kita tidak bisa melihat gaib. Kedua, kita tidak bisa merasakan gaib. Ketika kita tidak bisa mengetahui energi gaib tersebut. Keempat, kita tidak tahu siapa yang menyuruh gaib. Inilah yang menjadi disiplin saya untuk mencari tahu sesuatu yang sifatnya gaib, sifatnya mimpi. Nah itu teman-teman,
Jadi saya melakukan amalan, akhirnya terbuka semua, simpul-simpul gaib terbuka semua. Akhirnya tahu siapa yang menyuruh, aktor intelektualnya tahu, terus dukunnya, daerah mana-mana ini kelihatan sampai nama-namanya. Maka teman-teman Sabtu Wage, cobalah Anda cari, Anda telusuri. Kalau Anda bertanya sama saya bisa jawab. Karena apa ini sampai detail bisa. Tapi itu tidak akan memuaskan ya. Jawaban saya itu tidak akan memuaskan pertanyaan Anda. Sampai Anda benar-benar tahu sendiri siapa pelakunya. Tentunya Anda harus melakukan proses tadi, ya, proses olah rasa, wirid, ya, wirid, zikir, puasa, meditasi, apapun laku-laku ritual yang Anda paham, kerjakan semua. Nanti akan terbuka ya simbol-simbol gaib seiring dengan kejernihan hati Anda. Demikian saudaraku Sabtu Wage. Semoga sedikit wawasan ini ya bisa ya menginspirasi teman-teman Sabtu Wage untuk menyelesaikan masalah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.